Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wabil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim wa maknahu wallahu a'lam bil murad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagian terakhir barisan umat Rasulullah SAW yang berjumlah 12 barisan, yaitu barisan ke-10, 11, dan 12. Sabda Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Mu'adz bin Jabal bahwa di hari kiamat ada sekelompok umatku, sabda Rasulullah SAW, yuhsyaruna min kuburihim qad muli'u judaman wa baroson, yaitu ada barisan yang ke-10 umatku ini khusus laki-laki dan perempuan yang sekujur badannya dari mulai telapak kakinya sampai kepala dipenuhi dengan penyakit kulit yang bernanah. Mungkin ini dinamakan penyakit kusta atau penyakit budug, ya, sampai-sampai dari kulit-kulitnya mengalir darah dan nanah, hidup, ya, tapi Masya Allah dagingnya sangat bau karena berpenyakit kulit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada hamba-hambanya yang berada di alam mahsyar, haula illadzina aqul walidain, wahai hamba-hambaku, ketahuilah bahwa barisan yang ke-10 laki-laki dan perempuan yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan penyakit kulit yang bernanah dan menyebarkan bau yang tidak sedap, lebih bau badannya daripada bangkai. Inilah orang-orang yang di dunianya berbuat menyakiti kedua orang tuanya. Menyakiti kedua orang tua bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Alangkah besar jasa kedua orang tua kita. Banyak orang tua yang sukses, kedua orang tua mampu mensukseskan anaknya yang berjumlah 7 orang. Tapi sebaliknya, salah satu tanda-tanda kiamat, anak yang 7 orang belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Di saat orang tuanya memerlukan kasih sayang dari anak-anaknya yang pernah dibesarkannya, sehingga dengan alasan kesibukan, anak yang pertama sibuk di kantor, anak yang kedua jauh, anak yang ketiga jadi pegawai pabrik, anak yang keempat misalkan, dan yang seterusnya bekerja di luar negeri, sehingga ketika orang tuanya, ibu dan ayahnya memerlukan kehadirannya, ini berbagai alasan tidak bisa mengurus dan mengasuh ibu dan ayah. Banyak anak yang semacam itu. Yang paling mengenaskan, karena kesibukan anaknya mengurus duniawi, sibuk mencari uang, sampai-sampai kedua orang tuanya disimpan di panti asuhan, sedangkan anak-anaknya di kantor sangatlah orang yang berprestasi, orang yang berdasi dan bergaji besar. Tetapi anak yang 7 orang ini tidak mampu membahagiakan satu bapak dan satu ibu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan ada salah satu hadis dalam kitab Sulam Tarofek, barang siapa yang menyakiti ibu dan ayahnya atau menyakiti salah satu dari keduanya,
maka orang tersebut akan diberikan siksa yang banyak sampai siksa itu tidak terhitung, seperti tidak terhitungnya tetesan air hujan yang jatuh dari langit ke muka bumi. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita menyakiti kedua orang tua dan orang tua tidak memaafkan kita, maka di hari kiamat anak semacam ini akan dipenuhi tubuhnya dari mulai kepala sampai telapak kakinya dengan penyakit kulit atau penyakit buduk. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu yuhsyaruna umyanal qalbi wal ain. Kelompok yang ke-11, umatku sabda Rasulullah SAW di barisan yang ke-11 ini dikumpulkan dengan keadaan buta mata dan buta hati. Wa asnanuhum kaqarnis saur, dan gigi-giginya ini sangatlah besar. Udah buta mata, buta hati, mengerikan ketika kita pandang giginya ini seperti tanduk sapi. Masya Allah. Wasafahuhum matruhatun ala sudurihim, dan bibir-bibirnya sampai merundai, jatuh ke bawah, kena ke dada-dadanya. Na'udzubillah, kalau kita punya bibir sampai ada di dada kita, bibir yang paling bawah, lalu bibir yang atas naik ke atas sampai menutupi mukanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Wa alsinatuhum matruhatun ala butunihim, sedangkan lidah-lidahnya ini menjulur sampai ke perutnya. Juga di pahanya mengalir kotoran-kotoran yang keluar dari perutnya. Masya Allah, ini yang paling mengerikan golongan umatku sabda Rasulullah SAW yang ke-11. Apakah gerangan dosa-dosa yang telah mereka lakukan? Maka payunadi mudadin min kibalir rahman haula illadzina syarabul khamra. Wahai hamba-hambaku, ingatlah, orang semacam ini lidahnya sampai menjulur ke perutnya, ini waktu di dunianya suka meminum minuman keras, minuman yang beralkohol yang bisa menghilangkan akal. Ingatlah, al-khamru umul khaba'is, bahwa minuman keras adalah induk dari segala dosa. Dengan mengkonsumsi, dengan meminum minuman keras, yakinlah yang tadinya orang baik-baik menjadi orang yang tidak baik-baik. Yang tadinya tidak berani berbuat kejahatan, dengan mengkonsumsi meminum alkohol, Masya Allah, akan berani berbuat kejahatan. Bersiap-siaplah bagi Anda sekalian yang belum bisa merubah hidupnya, yang belum bisa menghentikan meneguk minuman keras. Masya Allah, di akhirat sangatlah dahsyat siksanya, yaitu lidah orang yang suka meminum minuman keras dan meninggal dunia dalam keadaan belum bisa bertobat, maka lidahnya menjulur sampai ke perut-perutnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dan keturunan kita, laki-laki dan perempuan, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjauhi dengan meneguk minuman keras. Lalu barisan yang terakhir, barisan yang ke-12, sabda Rasulullah SAW, yuhsyaruna wa wujuhuhum kal qamari lailatal badri payamurruna ala sirat kal barqil khatib haula illadzina ya'maluna sholihat wa yajtanibul ma'asi. Di barisan yang ke-12 ini adalah barisan yang paling bahagia. Kenapa dinamakan orang yang berbahagia di barisan yang ke-12 ini? Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diselamatkan dari berbagai dosa dan bisa ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di barisan umat Rasul yang ke-12, yaitu orang-orang yang wajahnya laksana sinar bulan purnama. Walaupun hitam kulit di dunia mukanya, tapi di akhirat nanti wajahnya berseri-seri. Siapakah itu? Orang yang mempunyai wajah yang berseri-seri, tampan dan cantik, dan bahkan ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim
ini sangatlah sebentar, laksana kilat yang menyambar. Kan kalau ada kilat yang menyambar itu sebentar sekali, tidak ada kilatan yang lama. Itu adalah ukuran cepatnya orang yang berbuat amal baik dan menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim sangatlah sebentar. Siapakah orang yang akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar dan wajahnya tampan laksana sinar bulan purnama, laki-laki dan perempuan? Haula illadzina ya'maluna sholihat wa yajtanibunal ma'asi. Inilah orang-orang yang suka berbuat kebaikan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, dan orang ini adalah orang yang mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan larangan-larangan yang begitu besar, larangan yang kecil pun sangat dihindari. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang suka berbuat kebaikan ketika rumahnya berdekatan dengan masjid, selalu masuk masjid dengan sholat berjamaah. Ketika melihat anak-anak yatim yang sengsara, mau membantu anak-anak yatim. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berada di barisan yang ke-12, yaitu orang-orang ahli kebaikan dan orang-orang yang ahli menjauhi keburukan. Khudma sofa wada ma kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.